Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa jama'atah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap jamaah al-halaqatul munfarijah yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin, masih dalam adabnya makan yang disebutkan di sini oleh musannif. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa ma lam yabtali'ha la yamuddal yada ila al-ukhra fa inna dzalika ajalatun fil akli. Dan selagi dia orang yang makan itu belum menelan kunyahannya, maka hendaklah dia tidak memanjangkan tangannya, maka sungguhnya itu termasuk yang terburu-buru dalam makanan. Maksudnya kalau kita makan, kalau di mulut masih ada, belum ditelan sama kita, jangan nyuap lagi, maksudnya itu adabnya. Kejak yang di mulut tertelan dulu, udah masuk, baru kita manjangkan tangan kita, artinya baru kita ambil lagi untuk suapan berikutnya. Karena buru-buru itu dari setan, hadirin. Jadi nggak boleh kita buru-buru, dalam makan pun demikian, harus benar-benar makannya itu dengan adab. Wa alla yadumma ma'kulan, dan hendaklah dia tidak mencaci atau tidak merendahkan makanan. Gak boleh kita merendahkan makanan, seapapun itu, sejelek apapun gak boleh kita merendahkan makanan. Karena kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'ibu ma'kulan, kana idza a'jabahu akalahu wa illa tarakahu. Karena sesungguhnya Rasulullah itu gak pernah menghina makanan. Kalau emang makanan itu menarik untuk Rasulullah, maka Rasulullah makan. Kalau enggak, ditinggal sama beliau. Gitu aja udah. Jangan terus kita makanan kita hinakan atau kita celak, jangan. Makanan apapun itu, sejelek apapun, kalau kita nggak doyan, tinggal aja, tinggal. Jangan kata apa-apa. Yang kata apa-apa, karena itu termasuk adab atau termasuk cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'kula mimma indahu. Indahu itu ya, mimma yalihi. Wa ya'kula mimma yalihi illal fakihata falahu ayyujila yadahu fiha. Dan hendaklah dia makan dengan sesuatu atau dari sesuatu yang memang dekat dengannya, illal fakihata, kecuali buah-buahan, falahu ayyujila yadahu fiha. Maka untuk orang itu boleh meraih atau memindahkan tangannya kepada makanan. Ini caranya kita. Mungkin hadirin sekalian pernah dengar bahwa kalau makanan yang ada di dekat kita, udah itu aja yang dimakan. Karena memang ada ajaran dari Rasulullah. Kalau memang makanannya itu yang ada dekat kita, misalnya yang ada dekat kita misalnya tempe, ya tempe itu aja. Ini memang ajaran Rasulullah seperti itu. Namun ada hadis lain, dalam Ihya itu sebutkan, ada hadis lain, ini adalah untuk jenis makanan yang cuma satu. Jadi misalnya ada tempe, sama-sama tempe, udah tahu di situ tempe, sebelah sana tempe juga, kita ngambil yang sono. Nah itu nggak boleh, tuh nggak ada adab. Tapi kalau kita makan dengan berbagai macam jenis makanan, nasi misalnya, ada tempe samping kita, ada tahu, kita pengen ayam, nggak apa-apa, boleh. Yang nggak boleh itu kalau sama, makanannya sama, ya tempe-tempe juga, tapi ngambilnya yang sebelah sana, yang gedean misalnya. Nah ini namanya nggak ada adabnya. Maka yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dimaksud di sini adalah kalau kita memang dari jenis makanan yang sama, makanannya tidak ada bedanya, maka hendaklah cari yang terdekat. Tapi kalau memang beda jenis makanannya, boleh kita meraih. Kenapa di sini disebut illal fakihata, kecuali buah-buahan? Karena yang tidak dimasukkan dalam kelompok makanan pokok itu adalah buah-buahan. Maksudnya roti atau gandum itu kan sendiri jenisnya. Nah buah-buahan kan udah jenis yang lain, maka boleh kita makan di sini ada buah-buahan, ngambil sono, bang tolong bang ambilin, boleh, nggak apa-apa. Lauk juga begitu, kalau beda jenis boleh. Yang nggak boleh itu tadi, sama-sama lauknya, depan kita udah ada ayam, tapi kita ngambil yang sono, bang gue mau ayam sono. Nah yang nggak boleh, nggak begitu. Ini namanya adab dalam makan. Hadirin jamaah rahimakumullah, sedemikian rapihnya Islam menuntun kita
dalam segi makanan aja hal-hal yang kecil ini diajarkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah itu seluruhnya adalah hukum. Geraknya Rasulullah, perkataannya Rasulullah, bahkan diamnya Rasulullah itu adalah hukum. Itu jadi yang namanya syariat Islam. Syariat Islam itu aturan-aturan yang memang dalam kehidupan kita itu menuntun kita untuk kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Itu namanya syariat Islam. Mungkin dalam agama-agama lain ada aturan-aturan, atau dalam agama lain yang sangat ditekankan, yang lebih ditekankan mungkin pembentukan hati atau jiwa. Saya yakin dalam agama-agama lain ada yang namanya kesabaran, ada yang namanya tidak pamer atau ikhlas. Saya yakin ada. Tapi untuk ajaran-ajaran yang sifatnya zahir seperti tata krama atau adab dalam makan, kemudian bagaimana kita masuk kamar mandi, bagaimana menghadap ketika kamar mandi, bagaimana kita istinja, cebok-cebok, itu cuma ada Islam, hadirin. Cuma ada di dalam Islam. Agama-agama yang lain saya nggak tahu, saya yakin tidak selengkap Islam. Nah, Islam ini mengatur kita, syariat Islam ini mengatur kita mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi diatur. Kita ke kamar mandi, kita kemudian masuk ke kamar sama istri kita, itu semuanya diatur. Sampai hal seperti makan ini adalah diatur. Ini yang namanya syariat Islam. Oleh karenanya, kalau ada orang, pernah mungkin saudara-saudara pernah mendengar kalau ada orang yang ingin menambahkan sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat bagi pemeluknya. Repot itu. Syariat Islam bukan cuma sholat doang, saudara. Ya, kita masuk ke kamar mandi syariat Islam. Emang ada polisinya kamar mandi? Kalau kita mau terapin gitu. Kemudian kita sama bini ada syariat Islam juga. Kita makan ada syariat Islam. Emang mau nungguin polisi syariat Islam? Makanya nggak mungkin itu. Ya udah cukup ketuhanan yang Maha Esa gitu aja. Ulama-ulama saat itu udah ngaji, itu udah begitu. Udah ngaji, karena yang namanya syariat Islam bukan cuma sholat, kemudian zina, kisos, bukan. Bahkan cara kita ngambil makanan itu syariat Islam. Sangat lengkap. Agama-agama lain mungkin mengajarkan akhlak atau pembentukan jiwa, tapi pembentukan sikap lahiriah seperti cara kita menghadap ketika kita buang air besar, masuk kamar mandi duluin kaki kiri, ini cuma ada dalam agama Islam. Saking lengkapnya syariat itu, maka kita sendiri yang mengatur diri kita sendiri. Kalau kita mau nerapin syariat Islam, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah ke DPR atau nggak usah ke pemerintah nuntut macam-macam. Keluarga kita ajarin anak kita atau syariat Islam, gimana cara masuk kamar mandi, gimana keluarnya, pakai baju mana dulu, yang diduluin kanan dulu, nanti nyopot baju kiri dulu. Udah, keluarga kita terdekat aja dulu sendiri. Itu yang namanya menerapkan syariat Islam. Jadi nggak usah muluk-muluk, repot-repot. Kalau kita terapkan syariat Islam itu repot, karena syariat yang dimaksud di sini bukan cuma sholat, zina, kisos, hukum kawin, bukan cuma itu doang, tapi seluruhnya dari segi perbuatan Rasulullah, perkataan Rasulullah, bahkan diamnya Rasulullah, itu adalah syariat Islam. Semuanya itu hukum. Nah, kita diajarkan di sini bagaimana adab kita ketika makan. Di antaranya yang terakhir tadi, kita tidak boleh menjangkau makanan yang terjauh, kecuali memang makanan terjauh itu adalah yang dari jenis yang berbeda. Kalau jenisnya sama, jangan, cari yang dekat aja. Wallahu a'lam bishawab.